Taring sang serigala. Kerja tim yang cerdik, kompak, dan berbahaya. Saat malam hari, serigala melolong, menanam teror di hati pendengarnya. Saat kamu mencarinya, dia tidak ada. Saat kamu melihat sekeliling, kamu tak akan menemukannya. Tapi mereka ada di situ. Mereka mengikuti kemanapun kamu pergi, mengamati setiap tindak tandukmu, mencoba merasakan aura perlawanan atau aura ketakutan dari dalam dirimu. Jika mereka rasa kamu mulai melemah, salah satu dari mereka akan datang untuk mengujimu. Jika kamu lari, mereka akan langsung menyerbu. Jika kamu melawan, mereka akan maju mundur, bergantian menyerangmu. Jika kamu mengejar, mereka akan membawa dan menjebakmu ke tempat pengepungan untuk mengeroyokmu dan memangsamu bersama-sama. Jika ada kekuatan besar yang melindungimu, mereka akan mengganggunya. Mereka akan melakukan segala cara untuk memancing kekuatan itu dapat menyingkir darimu. Mereka akan mengirim utusannya untuk menyingkirkan kekuatan itu. Dan jika kekuatan itu telah teralihkan, secara bersamaan mereka akan mencabik-cabik dan membawa bangkaimu pergi jauh dari sana. Saat kekuatan itu akhirnya kembali padamu, terlambat. Mereka sudah mendapati kamu sudah tiada. Gerombolan serigala saling percaya, saling kompak, punya formasi yang menakjubkan, dan tentu saja berbahaya. Mereka selalu berbagi hasil buruan mereka secara adil. Adil bukan berarti sama rata, tapi sesuai kontribusi dan kebutuhannya. Mereka menikmati susah senang bersama-sama. Mereka rela berkorban nyawa tanpa pamrih demi tujuan yang lebih besar. Inilah strategi perang para gerombolan serigala. Demikianlah seharusnya sang penguasa bersikap dan tindak. Dia mampu membawa pasukannya untuk melakukan tindakan cerdik dan kompak royoan dalam memanfaatkan peluang. Kecerdikan ini bisa dari diri sendiri, bisa pula dari pasukannya. Kecerdikan untuk melihat ruang kosong atau menciptakan ruang kosong yang tidak dipertahankan lawan. Tentu saja, sang penguasa memiliki kemampuan dan pasukan militan untuk merealisasikan rencana cerdik itu. Ada dua hal kunci dalam menggunakan taring serigala. Satu, mempunyai modal, perlengkapan, dan amunisi yang tepat untuk membantu pasukan melaksanakan misinya. Dua, memiliki orang-orang cakap yang mampu merealisasikan rencana. Karena percuma saja rencana hebat jika pelaksananya adalah sekumpulan orang-orang bodoh, malas, emosional, egois, bahkan pengkhianat. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk satu, menemukan orang berbakat walau mereka terkubur di tengah kerumunan manusia busuk yang pandai berpura-pura. Dua, menilai dengan tepat kapasitas orang yang akan kita pekerjakan dan menempatkannya pada posisi serta situasi yang tepat. Tiga, memperoleh minat mereka dengan visi besar dan misi menantang. Empat, memperoleh kesetiaan mereka dengan perlakuan yang adil. 5. Mendeskripsikan tugas dan target secara detail dan meyakinkan, sehingga pasukan dapat menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. 6. Mampu melepaskan beban mental dan beban pikiran yang tidak perlu dari benak pasukan, sehingga mereka dapat berjuang, bahkan berkorban dengan totalitas tanpa beban. 7. Menepati janji, kesepakatan, dan menghargai mereka yang terbukti berprestasi. Kesuksesan kita tergantung dari cara kita mengkoordinir dan memperlakukan orang pandai dan berbakat. Jika kita ingin menjadi kaisar, perlakukan orang pandai yang ada di dalam pasukan kita sebagai guru, sebagai sahabat, sekaligus sebagai tamu. Niscaya kekuasaan dan kerajaan kita akan langgeng, bahkan menjadi sangat kuat karena orang-orang macam ini semakin lama semakin banyak jumlahnya yang mau mengabdi kepada kita. Kita tidak akan bisa menghancurkan sesuatu jika sesuatu itu tidak ada, termasuk jabatan. Jabatan hanya berarti bagi mereka yang melekat padanya, tapi tidak ada artinya bagi mereka yang tidak tahu arti dari apa itu jabatan. Sebenarnya kita pun bisa, jika kita rela melepas kemelekatan pada ilusi yang bernama jabatan, kita pun menjadi tidak dapat dihancurkan. Orang yang melekat pada jabatan akan hancur bila kelak jabatan itu lepas dari genggamannya. Orang yang melekat pada wanita cantik akan hancur bila wanita cantik itu pergi meninggalkannya.
Orang yang melekat pada harta akan hancur bila harta itu tiba-tiba hilang entah kemana. Kemelekatan ibarat pedang bermata dua. Bisa baik, bisa juga buruk. Bisa membangun, bisa juga menghancurkan. Tergantung kemelekatan kita ada dalam hal apa. Jangkrik yang asik bernyanyi di pohon tidak menyadari ada belalang yang mengincarnya. Belalang tidak menyadari ada burung pipit yang mengincarnya. Burung pipit tidak sadar ada kucing yang mengincarnya. Dan kucing pun tidak sadar ada elang yang mengamatinya. Artinya, orang-orang begitu mudah terbutakan oleh lekatan kuat pada keuntungan di depan matanya, sehingga sering melupakan resiko dan bahaya yang mengancam di belakangnya. Perihal lain yang cukup penting adalah reputasi atau nama baik. Setinggi apapun jabatanmu, tidak akan dianggap orang kalau reputasi pribadi yang baik. Reputasi baik adalah buah manis dari kompetensi, keteladanan, prestasi, dan kerja keras tanpa henti yang kita lakukan. Tapi celaka juga jika kita hanya mengandalkan reputasi dalam mencari tim. Karena dunia ini penuh dengan manusia berbakat terpendam yang tidak memiliki reputasi, tidak terkenal. Tugas kita sebagai pemimpin berikutnya adalah menemukan bakat-bakat non-reputasional ini agar kita tidak kehilangan kesempatan besar untuk berkembang lebih cepat, lebih besar. Selanjutnya kita bicara tentang kesombongan. Orang sombong biasanya penyendiri. Ia menyendiri bukan karena sedang menyusun strategi, menganalisis data, atau bertapa memperoleh ilham. Tapi itu karena semata-mata ia merasa beda kasta, angkuh. Sikapnya tidak seperti gerombolan serigala yang sangat kompak dan berbahaya. Sikap sombongnya muncul karena ia merasa punya banyak pilihan dan sewaktu-waktu dengan mudah mencampakkan kita. Pada saat seseorang merasa punya banyak pilihan, biasanya orang itu akan minta macam-macam. Tapi saat tidak ada pilihan, kotoran paling busuk dan paling bau pun akan dimakannya dengan lahap. Inilah kesombongan, pintu gerbang kehancuran seorang manusia licik. Siasat serigala kelihatannya sederhana, namun mudah diterapkan. Tapi kenyataannya, strategi ini tidak akan berhasil jika pelaksananya bukan orang-orang yang kompeten. Sekalipun kompeten, strategi ini tidak ada gunanya jika tidak kompak berkoordinasi. Koordinasi pun tidak akan terjadi jika orang-orang itu tidak bergerak sepenuh hati. Tidak pernah ada kesungguhan tanpa ada rasa keadilan. Ciptakan rasa adil di setiap orang. Beri pemahaman menyeluruh dan mendalam bahwa keadilan itu bukanlah pemuas hawa nafsu pribadi. Keadilan adalah keadilan netral, stabil, transparan, dan tak berpihak pada siapapun, kecuali berpihak pada kebenaran dan firman Tuhan. Memang di dunia ini banyak orang yang tidak tahu balas budi, tidak tahu malu, tidak tahu diuntung. Tetapi orang-orang yang diperlakukan dengan adil lebih jarang memberontak daripada mereka yang ditindas. Semua kudeta berdarah di dunia ini biasanya berawal dari perasaan diperlakukan semena-mena oleh pemimpinnya, oleh negaranya sendiri. Serigala berhasil memancing mangsa yang tergiur nafsunya sendiri, sehingga sang mangsa mengejar terlalu jauh sendirian ke dalam sarang serigala. Di sana, dia dicabik-cabik beramai-ramai, seperti perusahaan personal franchise, as known as, atau yang biasa kita kenal MLM. Mengundang kita ikut seminarnya di hotel mewah, menggunakan strategi iming-iming untuk menjadi bagian dari mereka yang sukses dan kaya raya. Siapa mereka yang sukses dan kaya raya? Produsennya yang menerima duit. Padahal yang sebenarnya terjadi justru menjadikan kita sebagai loyalis untuk mereka, jadi konsumen mereka yang keluar duit. Cara membuktikannya mudah, cukup bandingkan saja kita keluar berapa, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, reputasi kita, dan uang kita selama ini udah kita keluarin berapa, dan kita bandingkan kita dapat berapa uang. Seperti perusahaan properti yang mengundang ratusan calon pembeli dari database orang kaya yang mereka beli ke para bangkit. Calon pembeli ini diundang ke gedung megah dengan penjelasan betapa hebatnya karya-karya properti dari perusahaan mereka. Kemudian memberi penawaran stok rumah terbatas puluhan unit saja dengan harga spesial hanya hari ini. Sehingga sudah bisa ditebak, konsumen akan rebutan beli saat itu juga.
dan perumahan itu sold out hanya dalam waktu 3 jam. Perusahaan properti ini menggunakan strategi supply demand, rasa bersaing nggak mau kalah, dan limited time offer. Seperti sales yang sengaja ngasih produk gratis, test drive, atau tester produk. Kemudian bila kita mencobanya, selanjutnya kita akan diundang ke markasnya. Di sana mereka menghujani kita dengan tembakan meriam ala mereka yang tidak bisa kita hindari. Akhirnya kita pulang ke rumah dengan setumpuk barang mahal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Terlebih, kita membelinya dengan kredit alias hutang yang harus dicicil tiap bulan. Karena kita tidak mampu membayarnya lunas saat itu juga. Inilah contoh sangar dan berbahayanya gerombolan serigala. Tugas entrepreneur 9. Identifikasi siapa lawan yang ingin kita taklukkan. Tentukan dulu peluang apa yang ingin kita ambil. Apakah uangnya, jaringannya, kekuasaannya, ilmu pengetahuannya, pengalamannya, atau hasil karyanya. Kemudian susun strategi cerdik sebagaimana gerombolan serigala kita bisa beraksi. Strategi untuk membuat mangsa bernafsu menggebu-gebu sebelum akhirnya kita terkam, kita makan apa-apa yang menjadi tujuan kita. Apapun strateginya, bergeraklah selalu di luar radar jangkauan tembak lawan. Kalau bisa, tidak terdeteksi kecurigaan sama sekali hingga lawan lengah akibat tidak mempersiapkan diri. Tugas entrepreneur 10. Identifikasi siapa orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi bagian dari gerombolan serigala super kompak yang kita pimpin. Orang-orang ini bisa kita rekrut dengan pola karyawan kontrak, freelance, magang, ataupun pay for result untuk suatu tugas spesifik tertentu. Perusahaan-perusahaan bisa kita rekrut dengan pola strategic alliance atau joint operation yang menggabungkan keunggulan masing-masing demi mencapai tujuan bersama dan diikat dengan MOU bersama. Tugas entrepreneur 11. Perlakukan orang-orang berbakat dan berprestasi dalam perusahaan kita secara spesial berkeadilan. Spesial bukan dimanjakan atau pilih kasih. Spesial berarti dihargai, difasilitasi, dan dimaksimalkan seluruh potensinya agar bisa keluar semua, memanfaatkan semua, demi terwujudnya target perusahaan. Tugas entrepreneur 12. Bangunlah reputasi diri Anda dengan memiliki taring serigala. Dan selanjutnya, jagalah reputasi itu. Jangan pernah berpikir untuk menjadi badut yang ingin disukai semua orang. Hapus kemelekatan Anda pada jabatan Anda. Karena kemelekatan itu akan membuat Anda sulit bergerak. Tidak leluasa karena lengket akibat kemelekatan yang Anda buat sendiri. Semakin Anda melekat, semakin Anda serba ragu, semakin Anda lambat dan tidak responsif. Padahal itu malah membuat Anda semakin beresiko mati. Ibarat kucing yang diamati orang, sewaktu-waktu bisa hancur tanpa ia sadari. Bergeraklah bebas, terkoordinasi, kerja tim yang kompak, komunikasi intensif, dan yang paling penting menjadi berbahaya.